Baik, sekarang jadwalnya saya. Ya, apa jadwalnya? Apa jadwalnya yang kamu sekarang? Jadwalnya apa? Kereta apa lagi? Apa yang terjadi? Nah, ya saya ada ya. Jadwalnya. Jadi untuk hari ini adalah kita akan mengulang atau mencari tahu apa dampak dari kegiatan Ramadan yang telah kita lakukan selama berapa hari? Kalau dengan tidak 2 bulan. Berapa hari? Mulai dari hari apa? Sekarang hari terakhir. Jika saya tanya, hari ini siapa yang jadi penceramah? Ngomong apa saja, bicara apa saja waktu ini kemarin. Kan ini gambarnya yang baru. Sekarang yang baru. Saya kira pertama belajar. Ini kenapa saya punya? Biar kalian punya cara itu fungsinya. Kalau kalian lagi lupa, bisa dilihat lagi. Kalau ingin melalui ini kamu. Tahu sekali. Imam Nawawi itu semalam gak bawa buku, gak bawa pulpen, pelajaran miskin, gak punya uang buat beli buku, buat beli pulpen. Dia tulis pakai tangan dan jarinya ini. Tapi sekali nulis, semua keterangan guru yang dari awal sampai akhir itu langsung ada di otaknya. Beri kamu. Mau kamu tak nangkep beli buku ya nanti lah. Tidak tahu semua kan. Terus hari kedua siapa yang mana? Nah, buat ini tahu aja. Buat apa yang dia buat? Hah? Level apa? Level 9? Level 9? Apa yang tidak tidak? Tingkatan orang berbuka. Coba nih, apa saja? Lima terus. Pahlawan, lawin, panggil. Ya, banyak yang melakukan pahlawan, lawin. Besoknya. Pokoknya siapa? Hari Sabtu. Quran sama Mas Mantur. Aku semua banget berquran sama doa. Karena jalan kepada Dewa. Siap. Sama saya. Kamu udah masuk. Ayo buahnya dengan apa? Iya, kita sekarang apa buahnya? Ya, semuanya memang tentang buah. Nah, buahnya sama Quran lebih mengajak kalian untuk berpuasa sama beribadah
coba di sini. Pak Rawin. Ya, jelaskan apa Pak Rawin? Yang berpuasa. Siapa yang dapat yang berpuasa? Apa coba bareng-bareng yang berpuasa? Bukan. Dua ya, yang dan apa bertiga nahwa karena warna yang malam di ya mungkin satu kemudian dari anak satu masih tapi anak kelas satu harus belajar untuk berpuasa ya. Besoknya hari Selasa mari. Siapa yang ceramah? Guru siapa? Iya, siapa? Nama apa? Guru siapa? Guru ini menjelaskan tentang apa? Ke pengajar saja yang terawih nama berpuasa dan menanyakan kalian yang tidak puasa. Saya kemana jalan-jalan buat? Saya kemana jalan-jalan buat? Ayo. Buat. Kenapa? Saya cengker gak mau menjaga sama dengan sombong ya, kali-kali dalam dunia jelaskan kalian harus membawa tetap untuk apa? Mencatat penjelasan bapak dan ibu kemudian kalian menjadi orang yang sombong ya, paham? Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Coba, sebutkan satu hal yang dapat membatalkan puasa. Yang dapat membatalkan puasa. Minum, makan, tangan aja, terus sudah. Terus ya pasti nifas dulu sama apa namanya? Nah, hilang ingatan. Karena orang yang ingatan itu bukan ingatannya yang hilang, tapi otaknya, akalnya yang hilang, gak waras. Ya, gak waras. Orang berdoa itu kayak orang gak waras, kayak orang hilang. Ya, makanya orang hilang gak usah berpuasa. Kenapa? Karena gak terkena taklif. Taklif itu beban, kewajiban. Ya,
Siapa lagi sekali selain orang yang hilang akal? Orang yang berjalan itu bukan membakar kandu. Itu namanya dapat keringanan untuk berbuka atau tidak puasa. Ya, yang kebagian. Siapa lagi? Ayo. Tapi tidak tahu. Bentuk dalamnya. Kenapa kok bisa? Nah, ini yang akan kita jelaskan hari ini. Sesuatu bisa membatalkan puasa apabila syaratnya adalah masuk. Dia masuk lewat lubang yang sesuatu bisa membatalkan puasa apapun itu, meskipun itu bukan makanan. Lele misalkan, lele itu masuk syaratnya lewat bumbunya masuk lewat sampai nyuruh maka itu membatalkan puasanya apa? Karena masuk sesuatu syaratnya bisa membatalkan puasa apabila sesuatu tersebut masuk lewat lubang yang tembus ke lambung, perut atau otak. Kalau ini gimana? BAB gimana? Kalau BAB kalau kalian dibuka sebaiknya di kenapa? Karena ketika BAB setelah itunya keluar, emasnya keluar, melewati lubangnya, itu lubangnya kan dibuka ya. Habis itu ketika lewat itu tertutup. Nah, ada kemungkinan air itu masuk. Makanya kentut dalam air juga sama. Ya, ada kemungkinan kentut masuk lewat tubuh. Coba lewat tubuh. Air masuk lewat tubuh, kemudian sampai ke perut. Itu kuncinya ya. Sesuatu masuk ke perut atau ke otak. Nah, sekarang kalau suntik Pak, gimana Pak? Nah, ayo. Atau kalau infus gimana Pak? Ayo, gimana? Kan nggak lewat lubang. Ya, ada beberapa pengobatan medis yang dapat membatalkan puasa. Salah satunya adalah suntik. Ya. Siapa yang pakai suntik? Semuanya pasti ya, adanya. Nah, semuanya. Nah, suntik itu ada dua macam. Pertama adalah suntikan obat untuk penyakit. Kedua adalah vaksin. Kedua adalah apa? Pengganti dari makanan. Contohnya pengganti dari makanan apa? Nah, ini kalau suntikan obat, misalkan kalian sakit apa? Misalkan sakit apa? Menstrek misalkan, harus disuntik. Apanya yang disuntik? Bokongnya misalkan. Bokongnya. Nah, ini kan obatnya. Obat yang disuntikkan obat, maka tidak membatalkan. Tino, David, apa katanya tadi? Coba disebutkan, saya bicara apa tadi? Yuk, diam. Tadinya ini masuk YouTube kan, masuk dalam YouTube. Ya, jika suntikan itu berupa obat, maka dapat batal. Tapi kalau kalian misalkan
punya edit lebih punya ibu ke main materi ya. Jika kalian punya kasus gak bisa menelannya anak, meskipun tak sakit saya gak bisa ambil mana-mana, akhirnya saya lemas. Dan disuntik pakai pengganti makanan cairan yang dapat memulihkan energi agar kalian bisa beraktivitas meskipun gak makan ya. Nah, kalau itu gimana? Maka hukumnya batal gitu ya. Batal. Nah, terus coba yang tahu saya lihat yang tadi. Ayo. Peralatan medis yang digunakan untuk pengobatan yang dapat membatalkan puasa nanti saya jelaskan apa saja. Suntikan yang disuntik harus berupa ganti makanan bukan obat. Kalau obat gak batal. Nah, kasih tahu orangnya, coba ibunya nanti berikan ibu. Tapi kalau obatnya tidak obat menghaluskan harus makan dulu baru minum obat, maka ada apa-apa karena sudah salah, bukan salah juga karena sudah darurat ya. Kalau nggak minum obat apa marah ini bedanya lagi ya, karena nanti belajar harus tahu bapak ibunya, nenek kakeknya nanti kalau nggak tahu sudah belajar yang memberitahu, bukan memberitahu. Tahu itu memberitahu ya. Soalnya kalau di kamu itu tahu sama memberitahu itu sama. Tahu mengabari sama tahu makanan itu sama tulisannya tahu. Memberitahu orang tuanya atau kakek neneknya kalau datang tahu. Yang pertama ya. Yang kedua infus. Pakai infus karena infus itu apa? Pengganti makanan. Infus itu pengganti makanan. Kenapa? Karena kalau orang sakit itu harus diiringi makanannya. Karena kadang nggak bisa makan. Pakai bubur saja mungkin yang masuk cuma satu suap, dua suap. Makanya pakai infus dia nggak perlu makan. Nah, berarti maka batal. Yang keberapa? Ketiga, misalkan. Nah, saya tanya, pakai obat mata batal enggak? Hah? Ini kan belum jadi sini. Batal enggak? Ayo, siapa bilang batal? Dari tangan. Dua orang ya. Yang lain batal enggak? Jangan. Kenapa tidak batal? Karena lubang mata enggak sambung ke otak atau ke berburu. Jadi obat cairan yang masuk lewat lubang mata enggak nyampe ke otak atau berburu. Ya. Nah ini. Tapi kalau memasukkan obat lewat lubang hidung sama telinga ini, sama telinga batal enggak? Batal. Enggak perlu, enggak harus obat, air misalkan.
kalian mandi bunga-bunga yang cowok biasanya. Ya, kalian mandi bunga-bunga embung misalkan kemasan ini jorok aduh dia ini bila jatuh. Nah, hukumnya karena apa? Karena air itu berpotensi untuk masuk ke otak meskipun kenyataannya tidak masuk, tetap kan? Ya. Terus dari hidung apakah ada obat yang dimasukkan lewat hidung? Nah, apa? Obat apa yang masuk lewat hidung? Iya. Obat air. Ini obat air. Apa? Rokok disedot lewat hidung. Bakar rokok. Aku apa? Gak ada. Kata siapa ya? Ada. Itu namanya obat untuk menghilangkan darah. Masuk lewat hidung, habis itu kalian minum. Nanti darahnya itu keluar. Nah, itu bukan kosong tuh. Bukan kosong itu, bukan apa? Ingus. Ini bukan ingus. Dahak yang ada di sini keluar lewat mulut, lewat hidung. Nanti kalau kalian dahaknya ada, suaranya akan halus, bagus seperti suara saya ini sekarang. Ya, obat itu kalau kalian puasa jangan pakai itu ya. Itu karena membatalkan, berdasarkan puasa. Kalau donor darah, ayo, apa itu donor darah ini? Nah, siapa yang suka lihat sinetron? Wah itu yang diperlihatkan itu paling tingginya. Lihat sinetron. Biasanya kalau sinetron Indonesia, sinetron SCTV ya, ada masalah galau, naik mobil, tabrakan, yang banyak darah, itu donor darah. Kenapa? Gimana itu punya donor darah? Nah, siapa yang memberikan? Keluarga yang punya golongan darah yang sama. Ini menurut ulama, donor darah, orang yang mendonorkan darah itu jangan kenapa? Karena darah yang didonorkan itu bukan masuk tapi keluar disedot darahnya. Lewat mana biasanya? Lewat situ. Lewat mana sah? Semudah lewat dubur. Kalau lewat dubur bukan darah yang disedot sah. Lewat tangan. Dicari dulu dubur darahnya biasanya ini biasanya. Donor darah itu nggak bakal beda ceritanya sama orang yang didonorkan. Siapa? Ini benar didonor darah atau didonorkan? Kamu yang ngasih darahnya atau kamu yang dikasih darah? Disedot darahnya. Sakit? Saya nanya sakit, soalnya saya nggak pernah. Ringgit? Apa? Ya, saya nggak pernah. Jujur saja, saya masuk rumah sakit. Selama saya tahu, saya ini masih sekali.
Jangankan donor darah, cek darah itu, cek golongan darah pernah. Ada yang pernah? Gak pernah? Kita kasih. Saya juga pernah cek golongan darah. Ya, cek golongan darah itu kalian dilukai dirinya. Diambil darahnya setetes, dilihat golongan darahnya apa. Oh ini golongan darahnya Z, misalkan. Ini golongan darahnya XXX, misalkan. Ini golongan darahnya ABCD sampai Z. Oh ini golongan darahnya sama kayak golongan darahnya nyamuk, misalkan. Nah itu bikinnya kelas itu. Ya. Ya, lagi jadi, itu kayak jadinya. Ya. Nah itu apa? Itu dapat ya, karena darahnya keluar. Ya. Terakhir ya. Kenapa? Nah ini bagus ya, bagus bisa nanya bagus ya. Kalau kalian temu warung misalnya awal warung disui biasanya keluar darah keluar mana dino nabi keluar darah keluar mana tidurnya keluar darah keluar mana. Nah gimana cara kamu sholat itu kan apa keluar terus nanti sarungnya berdarah kemana. Nah itu nanti belum sesuatu Pak. Makanya itu sebelum sholat kalian berdiri dulu jalan dan anaknya tutup pakai perban itu kalian sholat ya. Nah apa kalau misalkan tetap keluar itu darahnya dalam lima puluh kalian lanjutkan sholatnya sampai selesai ya. Kalau sudah selesai berikan lagi kenapa takut ngecek sholatnya apalagi sholatnya di masjid. Kalian tahu hambalnya masjid? Kalian pernah ngangkat? Kalau kalian pernah ngangkat berat gak? Itu masih kering. Coba kalau basah. Makanya hati-hati ya. Karena kalau darah nempel di hambal itu harus dicuci. Kalau dicuci otomatis basah, kasihan takmirnya. Nah, ada apa? Biar sampai dulu ya. Jadi kan sebetulnya kalau nggak bisa. Mohon sebetulnya kalau nggak dia penting masuk kamar lain dulu. Jadi kalau nggak masuk kamar lain terakhir. Ya. Mau kita apa dan lupa. Apalagi tadi saya baca ini. Nah ini inhaler. Tahu inhaler? Biasanya kalau ada orang sakitnya gitu. Ya, itu pakai inhaler biar tenang. Bukan. Inhaler namanya itu obat itu sakit. Ya kayak gitu ya. Nah, nafas. Itu kan cairan ya. Cairan. Ya. Nah, itu bakal. Rokok. Ayo rokok. Bakal nafas. Lagi ingat sesuatu yang membatalkan puasa masuk lewat lubang yang terhubung ke otak atau
perut itu gak harus makan makanan. Jadi kira misalkan ada di desa yang kita ada di tempat itu orang mati namanya. Kenapa? Karena dia suka makan batu. Ya, mungkin. Nah, makan wah. Mana tinggal kecil? Saya kalau pernah nyoba ya. Ini orang zaman dahulu makan lumpur ini. Ya, sudah. Habis ini kalian istirahat ya. Bagian dari saya jangan dilupakan pesan tadi. Kalau kalian orang tuanya atau kakeknya tidak tahu tentang dosa-dosa puasa, kalian berikan tahu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.